Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rati Suliningsih S dengan NIM 236500039 kelas B. Saya dari kelompok 11 akan menjelaskan tentang materi saya dasar-dasar keamanan komputer. Mata kuliah keamanan komputer. Baik, langsung saja. Keamanan komputer. Di sini dasar-dasar penting dalam keamanan komputer di sini membahas konsep dasar keamanan komputer, evolusi ancaman, komponen sistem keamanan, serta perbedaan antara keamanan, privasi, dan keselamatan dalam dunia digital. Latar belakangnya di sini perkembangan teknologi informasi membawa kemudahan, namun juga meningkatkan ancaman siber. Pemahaman dasar keamanan komputer sangat penting untuk melindungi data dan sistem dari serangan, kebocoran, dan penyalahgunaan informasi. Keamanan informasi mencakup perlindungan teknis, kesadaran pengguna, kebijakan organisasi, dan kepatuhan hukum. Pemahaman dasar keamanan komputer penting untuk melindungi data dan sistem dari berbagai ancaman. Kita masuk konsep dasar keamanan informasi CIA Triad. Yang pertama, confidentiality atau kerahasiaan, mencegah terungkapnya informasi rahasia. Mekanisme di antaranya ada klasifikasi data, enkripsi, pemusnahan peralatan. Yang kedua, integrity atau integritas, memastikan data tidak diubah tanpa otorisasi. Tujuannya di sini mencegah modifikasi tidak sah dan menjaga konsistensi. Yang ketiga, availability atau ketersediaan, memastikan sistem dan informasi selalu tersedia. Upayanya di sini ada sistem redundan dan IPS untuk mencegah DDoS. Lanjut, evolusi ancaman keamanan. Di sini yang pertama 1970-an sampai 1980-an era awal. Virus eksperimental seperti Creeper pada tahun 1971 dan ELK Cloner pada tahun 1982. Dampak minimal namun memicu kesadaran keamanan. Yang kedua, pada tahun 1990-an, penyebaran cepat. Virus menyebar via floppy disk dan email, atau Michelangelo 1992 dan Melissa 1999. Kerusakan signifikasi antivirus jadi alat utama. Yang ketiga 2000-an internet dan worm atau I Love You 2000 dan My Dong 2004 dan pencurian data ZUS 2006. Kerugian finansial besar, mendorong firewall dan deteksi intrusi. Dan yang keempat, pada tahun 2010-an, malware modern, malware kompleks atau Stuxnet 2010, ransomware pada tahun 2013 atau 2017. Kerugiannya di sini operasional dan finansial, fokus pada enkripsi dan pelatihan karyawan. Berikutnya kita masuk ke komponen dasar sistem keamanan informasi. Di sini ada kerahasiaan atau confidentiality, ada integritas atau integrity, dan ada ketersediaan availability. Ada juga autentika atau authentication, otorisasi atau authorization. Ada juga audit dan login, dan ada juga non-repudiasi atau non-repudiation.
Berikutnya ada keamanan fisik atau physical security, dan yang terakhir ada manajemen risiko. Kita masuk ke perbedaan keamanan, privasi, dan keselamatan. Di sini keamanan atau security melindungi informasi dari akses, penggunaan, dan pengungkapan tidak sah, memastikan data dan perangkat aman dari gangguan. Ada privasi. Berikutnya privasi atau privasi. Berikutnya privasi. Di sini fokus pada bagaimana data dikumpulkan, digunakan, dan dibagikan atau tata kelola data. Hak individu mengontrol informasi pribadi. Dan keselamatan atau safety menjaga kesejahteraan komputer dari segi sistem, perangkat lunak, data, dan perangkat keras, melindungi integritas dan keamanan jaringan. Etika dan legalitas dalam keamanan siber. Di sini etika keamanan siber melibatkan prinsip moral yang mengatur perilaku profesional. Legalitas berfokus pada kepatuhan hukum dalam pengumpulan, pengelolaan, dan penggunaan. Kita masuk kesimpulan. Di sini yang pertama, keamanan komputer vital di dunia digital. Yang kedua, konsepsi IA, dasar perlindungan informasi. Yang ketiga, ancaman terus berkembang, butuh sistem adaptif. Yang keempat, penting memahami perbedaan keamanan, privasi, dan keselamatan. Dan yang terakhir, etika dan hukum krusial dalam aktivitas siber. Saran di sini ada tingkatkan kesadaran. Di sini pentingnya keamanan informasi bagi individu, organisasi, dan pemerintahan. Terapkan kebijakan dan teknologi. Gunakan kebijakan dan teknologi keamanan yang tepat dan mutakhir. Dan yang terakhir, kedepankan etika dan hukum. Patuhi etika dan aspek hukum dalam setiap aktivitas siber. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.